pengembangan kita itu banyaknya di Jawa Barat dan Banten. Melihat tim kita itu banyak yang udah kerjanya, ada yang 12 tahun, ada yang 10 tahun. Ya, Setiabudi Land ya, ini didirikan sekitar 12 tahun yang lalu ya, tahun 2009 ya. Jadi kita sebenarnya udah 12 tahun lebih sih Setiabudi Land ini. Nah, pengembangan kita itu banyaknya di Jawa Barat dan Banten. Jadi Jawa Barat itu kita ada di Bandung, juga ada di Sukabumi, kemudian di Banten kita di Tangsel ya, Serpong. Tuh, kita mostly bermain di perumahan ya, perumahan tapak ya. Jadi kita belum masuk ke high rise karena idealisme kita masih di situ ya. Kita hanya mengincar, kita fokus untuk end user untuk menempati rumah kita. Setiabudi Land ini juga ke depan ya, kita ke depan tentunya ingin merambah keluar Jawa Barat dan Banten sih, itu ke depan. Walaupun kita tetap fokus di dua provinsi ini sih ke depan. Ya, jadi selama 12 tahun ini tentunya ya bukan waktu yang sebentar gitu ya. Tapi memang kita kalau disebut agresif banget sih sebenarnya enggak gitu ya. Kita mengikuti kemampuan kita gitu ya. Kita tumbuh secara organik ya. Kita tumbuh secara organik. Jadi kalau ngelihat tim kita itu banyak yang udah kerjanya, ada yang 12 tahun, ada yang 10 tahun, 5 tahun, itu banyak lah ibaratnya. Ya, kita kalau dari sisi segmen kita banyaknya ke kelas menengah sih sebetulnya ya, karena memang ceruk pasar di Indonesia ini emang didominasi oleh menengah ataupun menengah ke bawah gitu ya. Jadi di tiap daerah memang kalau kita bicara harga itu memang pastinya di tiap daerah kan beda-beda ya, kalau kita melihat setiap harga. Tapi yang pasti di tiap daerah itu kita pasti mengincar ke menengah atau menengah ke bawah. Jadi benar-benar konsumen atau buyer yang membeli rumah itu untuk menempati gitu. Jadi biasanya buyer itu dia beli untuk menjadi rumah pertama ya gitu. Memang ada beberapa yang membeli sebagai investasi, tapi kebanyakan pasar kita adalah benar-benar end user. Sehingga ketika terjadi misalkan kelesuan ekonomi atau pandemik seperti ini, kita tetap bisa eksis karena demand-nya masih ada gitu. Karena rumah itu kan sebetulnya kebutuhan primer ya, kita sebut ya, sandang pangan papan itu sebenarnya kebutuhan primer, sehingga apapun kondisinya selama 12 tahun ini kita masih tetap bisa bertahan. Kita sebetulnya kalau kebanyakan sih nggak terlalu sampai puluhan hektar ya, kalau luas gitu ya. Banyak mungkin kita di 2-3 hektar, ada sih yang sampai 7 hektar ya, tergantung marketnya. Jadi yang pertama kita lihat tentunya kan ketika kita buka proyek, apakah pasarnya ada gitu ya untuk proyek ini kan, apakah pasarnya ada. Nah kalau misalkan memang pasarnya ada, tentunya kita akan bikin supply yang sesuai dengan jadi di tiap daerah ada yang memang cuman kita bikin klaster kecil, ada juga beberapa proyek yang memang kita cukup besar gitu ya, 7 hektar gitu. Nah, desain ini juga menarik ya, karena tentunya 10 tahun yang lalu sama sekarang gitu ya, desain itu sebetulnya desainnya mungkin sama ya, cuman mungkin yang lagi tren atau hits atau yang disukai orang itu yang berubah sebetulnya kan ya. Saya ingat saya pertama kali terjun ke properti gitu ya, itu desain-desain yang disukai misalkan minimalis modern gitu kan, banyak permainan batu alam gitu ya, banyak kotak-kotak. Sekarang juga mungkin ada minimalis modern juga, cuman mungkin udah sedikit berbeda ya gitu kan. Kalau orang sekarang mungkin lebih suka rumah-rumah yang ya kayak kemarin kita bikin di Avenue ya, kita mengikuti sebetulnya tren Skandinavia gitu ya, karena kemarin beberapa produk Skandinavian furniture dan lain-lain kan masuk Indonesia ya, sehingga menjadi hits. Kafe-kafe juga kan udah mulai menonjolkan lebih banyak ke estetikanya gitu ya. Nah sekarang orang mungkin lebih suka ke hal-hal yang berbau estetika gitu ya, berbau estetika, dan itu akan selalu berubah. Nah kita harus bisa membaca sebetulnya ini, karena kita membidik misalkan menengah gitu ya, pasar menengah, usianya juga kemungkinan 25 sampai misalkan 40 lah, kadang-kadang di bawah 40, mereka tuh sukanya seperti apa desainnya. Itu yang harus kita lakukan sebelum membuat proyek. Jadi sebelum membuat suatu proyek, pastinya kita akan melakukan market research. Selain dari sisi permintaan terhadap perumahan, juga dari sisi desainnya sebenarnya apa yang disukai oleh pasar pada saat itu sih sebetulnya.
Ya, untuk lokasi sebetulnya untuk saat ini karena tadi kita memang fokus di Jawa Barat dan Banten ya. Tentunya sekarang kita lebih prefer atau lebih prioritas ke Jawa Barat dan Banten karena kita inginnya lebih efisien aja gitu ya. Pertama lebih efisien, kedua kita marketnya sudah menguasai gitu kan, seluk-beluknya sudah menguasai. Ketiga kita juga dari sisi biaya kita mengurangi overhead. Tapi lambat laun kita juga akan kita punya rencana untuk masuk ke kota-kota lain sih, gitu ya. Desain atau produk kita itu biasanya lebih mengena ke anak-anak muda gitu. Ibaratnya kalau kita bicara sekarang milenial gitu, karena kita sendiri secara organisasi emang cukup muda gitu. Ya, jadi produk-produk kita yang kita deliver pun benar-benar banyak yang cocok untuk anak muda satu gitu ya. Kedua, kita lebih bisa membaca pasar dalam artian apa sih keinginan pasarnya gitu ya. Karena kita memang ibaratnya lebih fresh gitu ya. Kalau dari sisi usia kan lebih fresh. Ketiga, memang kita kalau kita dibandingkan dengan big player ya, dengan big player kita sebenarnya kecil. Karena kecil itu kita membidik pasar yang memang orang-orang yang lebih suka ke klaster kecil gitu, yang private gitu ya. Ada kok gitu ya. Orang-orang yang memang lebih suka private itu ada sih gitu ya. Nah, tapi untuk kita bicara di satu area, contoh misalkan di Sukabumi ya, kita di sana mungkin salah satu top playernya lah gitu ya. Gitu. Jadi permainannya beda di tiap daerah karena di sana kita dianggap cukup besar gitu ya. Di sana kita mungkin menjadi market leader gitu dengan terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi dari sisi produk gitu, dari sisi cara pembelian gitu, dari sisi marketing itu kita mungkin lebih unggul lah kalau di sana gitu. Kedepan kita tentunya mengejar IPO ya pasti ya, pasti kita IPO kita akan kejar gitu ya. Karena mau nggak mau itu adalah satu perusahaan jika ingin masuk ke level berikutnya pasti harus masuk ke bursa lah gitu. Sebelum pandemik sih kita punya target 5 tahunan ya. Mungkin setelah pandemi kita harus adjust lagi apakah 5 tahun dari sekarang atau 5 tahun dari sebelum pandemik sih sebetulnya. Itu yang kita harus lihat karena kita melihat antusias atau respon di bursanya juga kalau kita masuk seperti apa kan gitu ya. Apakah terserap atau enggak itu pasti kita pertimbangkan lah. Ya, saya pikir IPO itu kan pertama selain kita mendapatkan dana ya, tentunya dalam bisnis kan salah satu faktor yang utama itu pendanaan ya, fundingnya gitu ya. Saya pikir IPO itu salah satu solusi untuk memperkuat perusahaan dari sisi fundingnya pertama gitu. Karena yang namanya proyek properti gitu, kita nggak mungkin bikin proyek nggak pakai dana atau funding ya gitu ya, walaupun kita proyeknya kerjasama tetap aja kita perlu kan. Satu itu. Yang kedua mungkin lebih ke arah kita juga dengan adanya IPO semua transparan gitu kan, kita juga akan lebih menjalankan sesuatu dengan profesional dan sesuai dengan aturan-aturannya gitu. Kita akan lebih banyak diaudit pastinya kan, akan bikin laporan keuangan. Kita lebih transparan dan auditable sih ke depan gitu ya. Dan mungkin dari sisi branding juga kita bisa bicara ya, kalau perusahaan yang sudah masuk bursa kan ya harusnya lebih bisa dipercaya karena dia kan lebih diauditnya oleh OJK gitu ya, banyak aturan-aturannya sih. Mungkin ada sedikit variasi lah ya ke depan ya gitu, variasi dalam hal proyek gitu kan. Mungkin kita masuk ke proyek yang besar seperti township gitu ya, atau kita juga masuk ke proyek-proyek MBR gitu yang bersubsidi. Tapi pada intinya untuk saat ini gitu ya, kita masih tetap mungkin ke depannya tetap setia terhadap perumahan tapak ya, landed house gitu, kita tetap seperti itu. Pengembangannya adalah tentunya kita pengen masuk ke kota-kota lain gitu ya. Kita ingin menjadi developer atau perusahaan nasional gitu. Kita pasti mengincar ke situ sih. Cuma stepnya mungkin akan bertahap lah gitu. Filosofi sih
Bisnis ya banyak ya gitu kan, cuman Satu aja Bang. yang penting yang penting tuh bisnis itu kan kita harus ada etikanya lah gitu ya. Kalau bisnis itu benar tujuannya uang ya. Kita kan laporan keuangan tujuan akhirnya kita baca kan net profit lah gitu kan. Tapi kan di net profit itu banyak faktor-faktor gitu ya. Ibaratnya tuh kalau kita cuma hanya berorientasi sama uang gitu kan, pada akhirnya kita akan bukan mengkompromikan ya, akan mencoba gitu kan, akan mencoba memperbesar keuntungan itu dengan cara gitu kan, apapun gitu, menghalalkan segala cara. Nah itu sebetulnya batas kita sendiri di situ gitu kan. Gimana cara kita mengontrol diri kita sendiri supaya kita bisa tetap mencari untung tapi juga kita punya etika gitu, nggak cuma aturan ya. Etika itu kan sebetulnya kalau aturan itu kan pajak gitu kan, kita transaksi jual itu aturan, itu wajib, tapi ada juga etika kan gitu, kita tidak mencurangi gitu kan. Kita bisa mencurangi tapi kita tidak mencurangi, itu sebenarnya etika ya. Itu yang penting karena etika itu ya, ketika kita punya etika bisnis ya kedepannya kita akan selalu dipercaya, dan kepercayaan itu menurut saya sangat penting lah buat suatu bisnis gitu ya. Nggak cuma ke konsumen, contohnya misalkan ke pegawai pun gitu kan, gimana supaya kita tetap fair gitu memberi misalkan gaji atau komisi kan gitu kan, nggak mengecil-ngecilkan, itu pun sebenarnya sebuah etika gitu ya. Dan staff kita pun kalau misal atau pegawai yang kerja di kita, ketika kita memberikan hak mereka ya mereka juga akan selalu percaya dan lebih semangat kerjanya gitu kan. Itu salah satunya, itu nggak cuma di internal gitu, konsumen juga sama sih gitu ya. Janji-janji kita itu apakah ditepati atau enggak, kita kan bisa aja gitu kan punya janji bikin apa gitu kan, terus kita tinggalin gitu kan, ini keluar biaya gitu kan. Atau misalkan ada perumahan lama kita udah sempet tinggalin belum serah terima, ternyata jalannya rusak gitu ya, kita nggak peduli juga bisa aja gitu kan. Tapi kan pada akhirnya nama kita yang nggak baik sih.